Hai, Assalamualaikum. Bareng lagi dengan Ustazah Alvin di video pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang pola kalimat. Nah, bagaimana menentukan pola kalimat yang tepat? Nah, kita belajar bersama-sama. Nah, dalam bahasa Indonesia, pola kalimat atau struktur kalimat itu terdiri atas subjek, predikat, objek, keterangan, dan yang terakhir adalah pelengkap. Nah, bagaimana cara menentukan kalimat itu punya subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap? Nah, kita tahu ciri-cirinya. Yang pertama, ciri-ciri dari subjek. Nah, subjek ini dikatakan sebagai inti dari kalimat. Nah, ciri-cirinya menjawab pertanyaan apa atau siapa. Contoh kalimatnya, Nasya sedang mencuci baju. Nah, pertanyaannya, siapa yang sedang mencuci baju? Jelas Nasya, bukan? Jadi Nasya di sini posisinya sebagai subjek. Contoh kedua, ketahanan jembatan tersebut perlu ditinjau lagi. Apa yang perlu ditinjau lagi? Ketahanan jembatan. Nah, jadi subjeknya adalah ketahanan jembatan ya. Jadi yang pertama menjawab pertanyaan siapa, dan yang kedua menjawab pertanyaan apa. Ciri kedua dari subjek yaitu berupa kata benda atau frasa benda. Contoh kalimatnya, bermain itu sangat menyenangkan. Nah, bermain itu adalah frasa benda. Jadi kedudukannya di dalam kalimat posisinya sebagai subjek. Ciri yang kedua adalah predikat. Ciri-ciri predikat yang pertama menjawab pertanyaan mengapa atau bagaimana. Contoh kalimatnya, dinding gardu itu berlumut karena tidak terawat. Bagaimana kondisi dinding gardu itu? Jawabannya berlumut, bukan? Jadi berlumut di situ posisinya sebagai predikat. Yang kedua, dapat berupa kata definisi. Nah, macam dari kata definisi adalah, ialah, yaitu, yakni. Nah, jika kalian menemui kata-kata tersebut dalam kalimat, jelas posisinya dalam kalimat tersebut adalah sebagai predikat atau yang melakukan pekerjaan predikat itu ya. Contoh kalimatnya, Corona adalah virus yang menyerang pernafasan. Corona subjek adalah predikat karena adalah berupa kata definisi. Yang ketiga, dapat berupa kata benda, kata sifat, kata kerja, dan kata bilangan. Contoh kalimatnya, gadis itu sangat cantik. Nah, sangat cantik itu adalah frasa kata sifat ya, frasa sifat. Jadi posisinya sebagai predikat. Yang kedua, harga pensil itu Rp10.000. Rp10.000 adalah bilangan. Jadi posisinya sebagai predikat. Dan Sarah berlari dengan kencang. Nah, berlari merupakan kata kerja, jadi posisinya sebagai predikat. Selanjutnya yaitu objek. Nah, objek ciri pertamanya langsung di belakang predikat. Nah, yang kedua tidak didahului oleh preposisi. Yang ketiga dapat menjadi subjek pada kalimat pasif. Contoh, tikus memakan keju. Nah, ini adalah kalimat aktif. Bagaimana cara membedakan antara kalimat aktif dan kalimat pasif? Kalimat aktif mempunyai imbuhan me pada predikatnya. Ya, jadi ada dua, me dan ber. Nah, itu dikatakan sebagai kalimat aktif.
Jadi tikus kedudukannya sebagai subjek, memakan sebagai predikat, keju sebagai objek. Bagaimana cara membuktikan kalau keju ini benar-benar objek? Nah, berarti dia dirubah menjadi kalimat pasif. Nah, seperti ini. Keju itu dimakan tikus. Nah, kalau tadi memakan berarti kalimat aktif. Nah, dimakan jadi kalimat pasif karena dia memperoleh imbuhan di. Nah, subjeknya keju itu. Jadi, keju yang semula adalah objek ketika dirubah menjadi kalimat pasif dia menjadi subjek. Dimakan adalah predikat, tikusnya adalah sebagai objek. Nah, itu cara mengidentifikasi objek dalam kalimat. Salah satunya objek bisa dirubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Pola selanjutnya yaitu keterangan. Ciri-ciri keterangan yang pertama berupa unsur kalimat yang memberikan keterangan lebih lanjut. Yang kedua, dapat berupa kata, frasa, atau anak kalimat. Contohnya, Rani makan pisang yang manis dengan lahap. Nah, Rani, kata benda, jelas kedudukannya sebagai subjek. Makan sebagai predikat, pisang sebagai objek, yang manis sebagai pelengkap dengan lahap. Nah, ini menerangkan kegiatannya. Kegiatannya siapa? Rani ketika dia makan pisang yang manis. Nah, jadi dengan lahap kedudukannya di sini sebagai keterangan. Oke ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu pelengkap. Nah, ciri-ciri dari pelengkap yang pertama dapat terletak di belakang predikat atau objek. Yang kedua, tidak didahului oleh preposisi. Yang ketiga, tidak dapat menjadi objek pada kalimat pasif. Contoh, ibu membuatkan adik bubur. Ibu subjek membuatkan predikat, adik objek, dan bubur adalah pelengkap. Nah, dia tidak bisa dirubah menjadi bubur dibuatkan adik oleh ibu. Nah, kalimat itu kan tidak berterima atau tidak logis ketika dilafalkan atau dikatakan. Jadi, bubur di situ posisinya bukan sebagai keterangan ataukah sebagai objek, tapi dia sebagai pelengkap. Oke ya. Bubur dibuatkan adik oleh ibu tidak berterima kalimatnya. Nah, itu tadi penjelasan dari bagaimana cara kita mengidentifikasi pola-pola di dalam suatu kalimat. Bisa dipahami semuanya ya. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Seperti biasa, untuk latihan dan materinya ada di Google Classroom ya. Tetap jaga kesehatan, budaya membaca, salam literasi. Assalamualaikum.